Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video ini merupakan kelanjutan dari video seri 1 yang seharusnya sudah Bapak Ibu, Saudara-saudari lihat dan dengar. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja ya. Pada tahun 431, wilayah suku Arab telah mempunyai uskup orang Kristen yang bernama Abdelos. Ini berarti, saudara sekalian, bahwa nama itu sudah digunakan jauh sebelum Islam. Ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, yang berarti abdinya Allah, juga menunjukkan bahwa nama Allah sudah ada sebelum Islam lahir. Dan ayahnya Nabi Muhammad penyembah pagan, yang berarti bahwa Allah memang mengacu pada nama sesembahan paganisme jauh sebelum Islam ada. Mengenai banyaknya umat Islam di negeri kita di Indonesia yang beranggapan bahwa istilah Allah itu adalah khusus untuk Islam. Kita bisa melihat apa yang dikatakan Dr. Nurholis Majid. Beliau seorang cendekiawan Muslim, mengingatkan bahwa klaim itu agak bertentangan dengan Quran sendiri. Di dalam Quran 12 ayat 100 yang ke-6. Tadi dikatakan adanya klaim bahwa banyaknya umat Islam di Indonesia yang beranggapan bahwa istilah Allah itu khusus untuk Islam, dianggap bertentangan dengan Quran surat 12 Yusuf ayat 106. Agar tidak salah membaca, saya minta tolong komputer untuk membacakan Quran surat 12 Yusuf ayat 106, bunyinya sebagai berikut. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Yang artinya, dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Dalil tersebut justru menunjukkan bahwa tidak semua orang beriman kepada Allah sebagai pribadi yang tunggal, melainkan ada yang mempersekutukan, dan hal itu dimaksudkan bagi suku Quraisy yang memang mempersekutukan Allah dengan yang lain, seperti Alata, Al-Uzza, Manat, Hubal, Hud, dan sebagainya. Jadi tidak kena-mengena jika dihubungkan dengan topik umat Islam di Indonesia yang justru menjadikan Allah hanya miliknya saja, karena beda konteks. Juga bertentangan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang dari dahulu sampai sekarang, bahwa di kalangan bangsa Arab terdapat juga kelompok-kelompok non-Islam. Ada banyak kelompok Yahudi, Kristen yang sudah menyebut nama Allah untuk Tuhan. Pemikiran tersebut justru terbalik. Meskipun umat Islam katakan bahwa Tuhannya sama, orang Yahudi justru tidak menghendaki nama sesembahannya sama, karena Tuhannya atau sesembahannya orang Yahudi itu Yahweh. Itulah sebabnya Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 46-47 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada dalam kurung kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Kemudian ayat yang ke-47-nya dikatakan, dan demikian dalam kurung pulalah kami turunkan kepadamu Alkitab dalam kurung Al-Quran, maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab dalam kurung Taurat, mereka beriman kepadanya dalam kurung Al-Quran, dan di antara mereka dalam kurung orang-orang kafir Mekah,
ada yang beriman kepadanya, dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Jadi nama Allah bukan monopoli atau miliknya orang Arab pada zaman jahiliyah ataupun pada zaman orang Islam. Karena berasal dari kata El atau Elohim di dalam bahasa Ibrani. Istilah itu sudah digunakan jauh sebelum zaman jahiliyah atau sebelum masa Islam. Saya sudah terangkan di video seri pertama bahwa Allah itu bukan berasal dari El atau Elohim yang sudah ada. Karena El atau Elohim itu sebutan, sedangkan Allah itu nama. Jika belum jelas, silakan bisa didengarkan lagi ya. Nama Allah secara historis kita lihat juga merosot memang pada zaman jahiliyah. Maka nama itu digunakan untuk menyebut dewa air di Arab. Dan kemerosotan itu memang betul digunakan untuk berhala. Namun tetap saja ada orang Arab yang disebut dengan kaum Hanif atau Hunafa yang mengacu kepada nama yang pengertiannya sama dengan pengertian yang semula sebagaimana istilah itu digunakan bagi monoteisme. Jadi zaman monoteisme kuno yang berpangkal kepada ajaran Ibrahim maupun Ismail. Nama Allah zaman jahiliyah bukan merosot, tetapi memang sebagai salah satu nama pagan yang justru diangkat menjadi nama Sang Khalik langit dan bumi sebagai nama Tuhan yang Maha Esa oleh Al-Quran. Jadi jangan terbalik dan dibalik. Ajaran monoteisme hanya datang dari bangsa pilihan Elohim yaitu Yahweh yang berada di antara ajaran politeisme yang mengelilinginya. Orang Arab kaum Hanif dan Hunafa yang memegang keyakinan monoteisme itu karena pengaruh ajaran monoteisme oleh Abraham. Maka Abraham yang dipanggil Ibrahim oleh orang Arab dalam tradisi Islam disebutnya kaum Hanif. Dan hal itu tertulis dalam Quran surat 2 Al-Baqarah 135. Bunyinya seperti yang ada di layar kaca, silahkan bisa dibaca sendiri. Adapun kaum Hunafa yang merupakan bentuk jamak dari Hanif menggambarkan kelompok yang secara kolektif tetap setia pada keyakinan monoteistik yang dianggap sebagai warisan Nabi Ibrahim. Beberapa nama yang dianggap kaum Hanif adalah seperti Warakah bin Naufal yang merupakan sepupu Khadijah, Said bin Amr bin Nufail yang merupakan penyair dan penganut monoteisme sebelum Islam. Juga ada Ubaidullah bin Jas yang merupakan kerabatnya Nabi Muhammad. Saudara, karena itu pengertian Allah dalam agama Islam itu merupakan pemulihan kembali atau adanya restorasi tentang konsep Allah yang merosot pada zaman jahiliyah itu. Allah dalam Islam bukan pemulihan kembali tentang konsep Allah yang merosot zaman jahiliyah, melainkan mengubah konsep dari politeisme menjadi monoteisme. Baca buku Passing Over Melintas Batas Agama berikut ini. Silahkan bisa dilihat di layar kaca dan baca sendiri ya. Dengan demikian, berkaitan dengan pandangan tentang nama sesembahan yang tertinggi itu tidak boleh diganti, apalagi diterjemahkan. Maka secara harafiah, Yahweh yang terdiri dari 4 huruf konsonan, huruf mati, itu sulit untuk menyebutnya. Itu bukan sulit untuk menyebutnya, melainkan karena perintah Talmud untuk tidak disebut jika di luar sinagoga, agar nama Yahweh tidak dilecehkan. Namun itu bukan perintah dari si pemilik nama yang justru menghendaki namanya disebut. Di video seri pertama sudah ada penjelasannya. Menerangkan firman itu seharusnya eksegesi, bukan eisegesi,
sehingga firman Elohim tetap memiliki otoritas sebagai pemegang otoritas tertinggi. Jadi kadang-kadang Yahweh itu bisa disebut dengan Yahweh atau Yahweh, Yahuwah, Yahuwah, Yehuwa, dengan istilah-istilah lainnya. Jadi sangat tergantung dengan vokal apa yang dibubuhkan terhadap tanda-tanda konsonan itu, maka bunyinya akan mengikuti tanda vokal yang dibubuhkan itu. Masalah perubahan bunyi akibat nikut tentu saja tidak bermasalah karena masih di pribadi yang sama, mengingat tidak bisa membaca huruf-huruf Ibrani. Namun jika dari nama diri Yahweh menjadi nama diri Allah, itu merupakan kesalahan fatal karena beda pribadi, seperti saya dan Anda yang beda pribadi. Jadi harus dipertahankan. Yang lebih penting adalah hubungan nama ataupun ucapan-ucapan huruf itu terhadap hakikatnya Allah sendiri. Jadi Yahweh yang disebut dengan tetragrammaton itu sendiri harus dipahami siapa yang memiliki nama itu. Jika dibaca dengan dieja, meskipun tanpa nikut karena huruf Ibrani itu tanpa nikut, namun bisa berbunyi. Coba ke Israel, lihat dan baca koran, rambu lalu lintas, dan sebagainya. Semua tidak ada nikutnya tuh, tetapi bisa dibunyikan dan bisa berbunyi. Tetragrammaton jika dieja juga bisa berbunyi. Coba lihat yang berikut ini. Kelompok penyembah Yahweh itu ngawur. YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudinya sendiri tidak bisa membunyikan. Maka mereka membunyikannya dengan Hashem atau Adonai. YHWH itu bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yohweh, Yuhwih, Yahwoh, dan sebagainya. Justru kelompok Kristen penyembah Allah yang anti Yahweh yang ngawur. YHWH dikatakan tidak bisa dibunyikan karena tidak bisa membaca huruf Ibrani. Orang Yahudi mengganti YHWH yang berasal dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He itu karena menghormati, bukan tidak bisa membunyikan. Sejak dipulangkan dari pembuangan di Babel oleh Bapa Yahweh, mereka merasa tidak layak untuk memanggil nama Yahweh, sehingga mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Cara mudahnya, huruf Yod-He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9, yang berbunyi, Yahweh Elohei Zevaot, mi kamoka chasin Yah, wa emunatka sevivotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11, yang berbunyi, Amarti lo ere Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W, dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf Waw dan He. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod He Waw He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti Shalom itu dari huruf Ibrani Sin, Lamed, Waw Mem atau SLWM. Dan Haleluya itu dari huruf Ibrani He, Lamed, Lamed, Waw, Yod, He, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk dipelototin doang? Saudara, kalau kita lihat dari apa yang sudah dibahas tadi, maka beberapa hal penting yang perlu kita pelajari. Kalau kita melihat ada tujuan dari sekelompok orang
yang berkata ingin menjaga kemurnian dari sesembahan orang Kristen itu ternyata telah menimbulkan dampak, paling tidak konflik intern yang menjurus kepada perpecahan. Kok jadi mengkambing hitamkan penyembah Yahweh sebagai penyebab perpecahan? Sebelum masa nama Yahweh dipulihkan, gereja sudah terpecah belah loh. Buktinya ada ratusan merek sinode. Apakah itu bukan produk perpecahan? Yeshua HaMasyiah juga saat di bumi menimbulkan perpecahan. Apakah itu sebuah kesalahan? Justru perpecahan bisa ditimbulkan karena munculnya sebuah kebenaran yang mereplace pembenaran. Jadi jangan mengkambing hitamkan nama Yahweh sebagai sumber perpecahan. Itu teologi kekejian atau teologi ketidaktahuan atau teologi kambing hitam namanya. Hal yang kedua, sejauh ini di Indonesia belum pernah terjadi kasus konflik melibatkan Islam Kristen dalam skala yang besar dipicu oleh penyebutan atau persoalan nama Allah itu. Sesungguhnya yang terjadi adalah di Indonesia dengan penyebutan itu justru ditimbulkan oleh kalangan gereja sendiri, umat Kristiani sendiri, di mana kecenderungan menyudutkan atau merendahkan arti kata Allah dan menjadi sekedar sesembahan dari dewa Arab. Kami bukan merendahkan pemakaian nama Allah. Mau pakai ya silakan saja. Itu memang hak seseorang. Bahkan orang mau menyembah batu atau pohon pun ya boleh-boleh saja. Kami ini menghormati umat Islam yang sudah mengubah konsep seperti apa yang ditulis dalam buku Passing Over Melintas Batas Agama. Memang benar di Indonesia belum pernah terjadi konflik dalam skala besar yang dipicu oleh penyebutan nama Allah seperti di Malaysia. Jadi jangan menunggu konflik dalam skala besar lalu baru sadar. Apa yang kami lakukan itu sekedar mensosialisasikan nama Yahweh saja. Mengingat nama Yahweh sudah diidentikan dengan ajaran sesat, bidat, atau dikaitkan dengan saksi Yehova. Itu menunjukkan bahwa nama Yahweh justru tidak dikenal oleh umatnya sendiri karena tidak pernah diajar. Kalau diaplikasikan kira-kira seperti video berikut ini. Jenengmu sapa sih? Namanya siapa? Fahri. Kelas 5. Oke, Fahri kelas 5 SD ya. Tak takoni ya. Kayak seneng dolanan FF apa ML? FFML. FFML. Sebutkan 3 hero ML. Alucard, Zilong, Palmon. Sebutkan 3 hero FF. Bang, Givalok bang. Terus Krono sama Hayato. Jota nggak Jota? Enggak ya. Saiki sebutkan 3 nama pahlawan nasional. Gak tahu. Namanya siapa? Rio. Nama Rio, kelas 5. kelas 5. Sebutkan 3 hero ML. Aku namanya Nathan, Luoyi, sama Padang. Bener gak? Bener. Sebutkan 3 hero FF. Primis, Nula, Ford. Bener gak? Bener. Bener. Sebutkan 3 nama pahlawan nasional. Gak tahu. Oke, jenengmu sapa? Alvaro. Alvaro kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya. Rong tahun prai mergo corona tahu-tahu kelas 3. Sebutkan 3 hero ML. Alucard, Balmon, Nana. Bener apa? Bener ya. Sebutkan 3 nama pahlawan nasional. Gak tahu. Oke, namanya siapa? Tony. Tony kelas piro? 5 SD. KB kelas 5 SD ya? Kelas 6. Kelas main berai guys. Kelas 6 SD ya, Tony kelas 6 SD. Sebutkan 3 hero nih on FF. Jota. Jota. Oh. Apa? Kelly. Kelly. Iya. Hayato. Hayato. Sebutkan nama 3 pahlawan nasional. Gak tahu.
Yang ketiga, gereja perlu bersatu untuk melaksanakan hal-hal yang lebih positif, lebih membangun, seperti melaksanakan amanat agung Kristus. Daripada sekedar meributkan masalah penyebutan nama Allah yang sebetulnya tidak terlalu esensial, hanya sekedar melafalkan nama sesembahan orang percaya itu secara benar. Setuju. Gereja memang perlu bersatu untuk melaksanakan hal-hal yang lebih positif dan lebih membangun, seperti melaksanakan amanat agung Yeshua HaMashiach. Namun jika arah ending akhirnya ke surganya Allah, tentu dalam kekristenan hal itu sudah melenceng jauh dari isi firman. Karena surganya Allah beda dengan surganya Yahweh, dan perlu diperhatikan bahwa kami tidak meributkan masalah nama Allah. Yang meributkan itu justru firman Tuhan itu sendiri yang sudah saya sampaikan di video pertama, apa yang dikehendaki oleh si pemilik nama. Coba baca Keluaran 3 ayat 15, Keluaran 23 ayat 13, Keluaran 34 ayat 14, dan masih banyak lagi yang lain di mana si empunya nama menghendaki namanya disebut. Itu yang meributkannya. Kami ini hanya meneruskan isi firman-Nya saja. Menganggap kami yang meributkan soal nama Allah sama saja dengan tidak memperdulikan isi firman, karena menurut maunya sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ketiga yang berbunyi, sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Saudara-saudara pengagung kelompok nama Yahweh memang betul sudah mengedarkan membuat cetakan kitab suci tersendiri, yang sebenarnya kalau kita lihat terjemahan itu adalah terjemahan dari lebih besar dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan ini hanya lebih banyak mengganti beberapa istilah yang ada di dalam Alkitab. Penyembah Bapa Yahweh atau umat Kristen yang sudah tidak lagi mau menyebut nama Allah menggunakan kitab suci Indonesian Literal Translation yang merupakan terjemahan dari kitab J.P. Green. Jadi bukan hanya mengganti beberapa istilah dalam kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, karena memang terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia banyak kesalahan. Jadi jangan merasa bahwa terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu bebas dari kesalahan. Jangan kegeeran lah. Coba bandingkan terjemahan di kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-1 dan kitab Yekeskel atau Yeskiel 34 ayat 16. Coba bandingkan dengan King James Version. Lihat perbedaannya. Berdasarkan Tenak dan Brit Kadasa, yang benar King James Version. Coba perhatikan. Bagaimana? Konyol kan? Jadi kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan kayak Tuhan yang tidak bisa salah. Itu baru 2 yang saya munculkan. Masih banyak yang lain lagi. Sebenarnya kita tidak perlu harus mencampur baurkan pengertian bahasa atau linguistik dengan pengertian teologi, apalagi yang bersifat dogmatik atau akidah. Yang lebih penting lagi seharusnya jangan mencampur adukkan antara nama diri dengan sebutan, bahasa, dan budaya. Ini jauh lebih penting, karena kalau masalah teologi yang bersifat dogmatik, tiap organisasi gereja bisa menafsirkan dengan kebenarannya sendiri-sendiri. Namun masalah nama diri Elohim itu merupakan hal yang terpenting, karena sebagai sentral penyembahan dan Elohim siapa yang dituju. Saudara-saudara dari Saksi Yehova juga dengan sangat gigih mempertahankan nama Yahweh atau Yahwa. Jangan sampai mereka mencari keuntungan tersendiri dengan penyebaran apa yang mereka yakini hanya karena penyebutan nama Allah ini. Masalah nama Yahweh, kenapa selalu dihubung-hubungkan dengan Saksi Yehova? Apakah karena sama-sama menyebut nama Yahweh?
Padahal yang menolak penyebutan nama Yahweh lah yang sama dengan saksi Yehova, karena sama-sama menyebut atau memakai nama Allah. Umat Kristen di Indonesia sejak abad yang ke-16 telah menggunakan nama Allah di dalam terjemahan Alkitabnya. Apakah karena sudah menggunakan nama Allah berabad-abad, itu sudah merupakan harga mati suatu kebenaran? Jika salah ya harus dikoreksi dong. Tidak peduli mau sudah berabad-abad atau tidak. Saudara, kita perlu waspada bahwa di akhir zaman banyak muncul pengajaran-pengajaran yang baru, yang kelihatannya menarik, tetapi bisa menjadi membingungkan, atau bisa juga tidak alkitabiah. Apa enggak terbalik? Justru penggunaan nama Allah itu merupakan ajaran baru yang membingungkan karena legalisme. Lebih dulu mana menggunakan nama Allah atau menggunakan nama Yahweh? Kitab suci berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah. Berarti berdasarkan sejarah, penggunaan nama Allah lah yang merupakan ajaran baru yang diwaspadai, membingungkan, dan tidak alkitabiah, karena memasukkan sesuatu dari luar ke firman, namun memiliki otoritas yang melebihi firman itu sendiri. Kok jadi dibalik-balik sih? Di akhir zaman justru pengetahuan akan bertambah, sehingga pemahaman nama asli Sang Pencipta dan nama asli Sang Juru Selamat dipulihkan, seperti kata firman tentang penglihatan Nabi Daniel dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlarian kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Perhatikan kalimat ini, pengetahuan akan bertambah. Juga dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Perhatikan kalimat pemulihan segala sesuatu. Yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Maka menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali, yaitu menjelang rapture, nama Elohim dipulihkan. Setan tahu itu dan setan takut dengan nama Elohim yang sesungguhnya. Maka setan pakai para tokoh-tokoh gereja dan para teolog yang tidak menerima kasih karunia mengenai pemulihan nama Elohim dengan menakut-nakuti, seolah-olah ajaran baru yang perlu diwaspadai karena banyak nabi-nabi palsu yang muncul di akhir zaman dengan menyamar menjadi malaikat terang, bla 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 dan sebagainya. Padahal yang disebut nabi palsu itu justru orang yang mengajar untuk melupakan nama Yahweh, seperti kata kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat yang ke-26 sampai 27 yang berbunyi demikian. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang merencanakan melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka, yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Bahkan disebut antikris atau Soten Hamasyiah, seperti kata 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22, yang berbunyi demikian. Siapakah pendusta itu? Jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias. Inilah Soten Hamasyiah atau antikris yang menyangkal Bapa, tentu saja yang dimaksud adalah Yahweh, dan Putra yang dimaksud adalah Yeshua. Tidak bisa kita mengatakan seperti para penyangkal nama Yahweh dengan mengatakan yang penting Yesus, karena antara Yesus dengan Bapa itu satu yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Seperti kata Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi,
Ani Wahaf Echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Bahkan lebih mengerikan seperti yang tertulis dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Laken amarti lakem ki tamutu fakato taikem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato taikem. Yang artinya, oleh karena itu aku, yaitu Yesua berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena kitab Hebraic Roots Version berbahasa Inggris katakan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Yang artinya, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Eloah atau roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Roh Kudus. Jadi yang lahir itu wujudnya bayi, tetapi itu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, seperti kata kitab Pesita, yaitu kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Aramaik. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 berbunyi, Atilat lekon gerio mana perukade tuhi Maria Mesia pemadinta de Daud. Yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Injil Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1 dan 14 dalam kitab Brit Kadasa jika diartikan berbunyi demikian. Pada mulanya ada firman. Firman yang ada itu bersama dengan Elohim, dan firman yang ada itu Elohim. Dan firman yang ada itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi hati-hati menolak Yahweh. Pasti masuknya ke surganya Allah. Kita diingatkan oleh Olaf Schumann, seorang penggiat agama-agama. Beliau menekankan beberapa ciri bidat yang perlu mendapat perhatian dari kita. Yang pertama, pengkultusan individu ataupun para tokohnya. Kemudian bersifat elitis yang sangat eksklusif. Siapa yang mengkultus individu? Bukankah itu para Kristullah, yaitu Kristen penyembah Allah, yang mengkultuskan tokohnya? Buktinya ajarannya disebarkan berulang-ulang, sehingga saya yang sudah menyanggah banyak pun intinya hampir 90% sama semua, karena sudah dianggap kebenaran final. Padahal hanya asumsi yang tidak firmaniah, tidak punya dasar firman. Dasarnya adalah firman terjemahan saja. Kecaman yang takabur terhadap gereja, mempraktekkan Taurat baru, fanatisme Yudaisme, juga motivasinya yang perlu dipertanyakan. Apa yang disampaikan ini bukan kecaman yang takabur, melainkan peringatan keras dari isi firman, karena semua berbasis firman. Coba perhatikan, apakah ada yang keluar dari isi firman? Semua berdasarkan ayat-ayat firman yang tidak ditafsirkan, dan bukan mempraktekkan Torah baru, karena Torah tidak pernah berubah. Yeshua juga tidak meniadakan Torah yang berarti ajaran atau hukum, seperti kata kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Lebih lanjut, Yesua katakan di dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari Torah batal. Untuk bicara masalah Torah ini, sudah ada di channel YouTube saya, ada banyak. Jika mau mempelajari, silakan ketik Yakub Sulistyo, Torah dan Kasih Karunia di channel Yakub Sulistyo. Kami juga bukan fanatisme Yudaisme seperti yang dituduhkan tadi. Justru yang fanatisme Yudaisme itu para Kristullah. Karena tadi juga mengacunya ke orang Yahudi yang dianggap kesulitan membaca huruf tetragrammaton kan? Sedangkan kami yang sudah tidak menyebut-nyebut nama Allah, acuannya firman, bukan orang-orang Yudaisme. Dan jangan bicara motivasi. Motivasi kami agar nama Elohim yang sudah dilupakan diingat oleh umatnya sendiri. Justru kami yang mempertanyakan motivasi para Kristullah nih. Kenapa Allah yang adalah nama diri dipaksakan atau diperkosa untuk menjadi hanya sebuah sebutan, meskipun sebutan yang bermasalah. Motivasinya apa? Ini yang perlu dipertanyakan. Jadi jangan dibolak-balik. Memang usaha setan itu memutarbalikkan fakta karena mereka itu pendusta atau pembohong. Saudara, kita perlu menyimak apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6. Ketika kita menyebut nama Yesus, kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Kitab 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, terjemahan yang benar berbunyi demikian. Kemudian berkaitan dengan makanan binatang-binatang yang dikorbankan kepada berhala, kita telah mengetahui bahwa berhala bukanlah apa-apa di dunia, dan bahwa tidak ada Elohim yang lain kecuali yang Esa. Sebab jika mungkin ada yang dikatakan sesembahan-sesembahan, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana memang ada banyak sesembahan dan banyak tuan, tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah Yahweh, daripadanyalah segala sesuatu, dan kita ada bagi Dia, dan satu Tuhan, yaitu Yeshua HaMashiach. Melaluinya lah segala sesuatu, dan kita ada melalui Dia. Jadi kesimpulannya, ketika kita menyebut nama Yeshua HaMashiach yang merupakan nama aslinya dari Yesus Kristus, itu bukan Allah yang sesungguhnya, melainkan Yahweh, Sang Pencipta yang sesungguhnya, yang telah turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Pengertiannya jadi beda kan jika menggunakan nama Allah dan tidak? Yahweh yang sanggup menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21. Nah, ini baru saya setuju. Jadi nama Yahweh bisa diucapkan kan? Dengan demikian bahwa Bapa Sorgawi lebih tahu dengan hati manusia siapa yang menyembahnya. Bapa Sorgawi tentu tahu apa yang ada di hati kita. Namun kenapa kita tidak mau tahu bagaimana isi hati Bapa jika di hati kita menyembah Yahweh tetapi mulutnya menyebut Allah? Roma 10 ayat 10 katakan, sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Dan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau hatinya Yahweh, kenapa keluarnya di mulut jadi Allah? Kitab suci di dalam kitab Matius atau Matius 5 ayat yang ke-37 katakan, akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan selebihnya berasal dari yang jahat. Lebih lanjut di dalam kitab Matius 12 ayat 34 berkata, bahwa dari kelimpahan isi hati mulut berbicara.
Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya demikian. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi jika mengatakan yang penting isi hati, tetapi mulutnya masih ala ele, berarti hatinya juga ala ele. Saudara, dengan menyebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, tanpa membayangkan bahwa itu adalah nama dewa. Karena itu mari kita menghormati pribadinya Tuhan sendiri dan menaati perintahnya lebih daripada sekedar mempersoalkan namanya. Jangan diputar-putar seperti gangsing dong. Menghormati namanya Elohim itu justru dengan mempersoalkan namanya. Karena yang punya nama yang mempersoalkannya untuk tidak menghendaki namanya disebut dengan sembarangan. Apalagi diganti-ganti dengan sembarangan. Menyebut nama sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakub tanpa membayangkan bahwa itu nama dewa sekalipun, tidak akan kemudian mengubah dewa menjadi Elohim yang benar dan Elohim yang layak disembah. Demikian pula sebaliknya, jika ada orang yang mengatakan Yeshua itu Tuhan, ataupun mengucapkan bahwa Yeshua itu hanya sekedar nabi biasa, tetapi hatinya mengatakan Yeshua itu hanya manusia biasa, sama dengan kita, tetap juga tidak akan mengubah eksistensinya sebagai Elohim, yaitu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, menjadi seperti apa yang diucapkan atau apa yang ada di dalam hati manusia. Namun semua yang diucapkannya dan yang ada di dalam hati manusia, itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan hakim yang adil, yaitu Elohim yang benar, Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh. Lalu bagaimana inti sikap dari Gereja Bethel Indonesia terhadap penggunaan nama Allah itu? Yang pertama, Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa pelarangan penyebutan kata Allah oleh kelompok tertentu karena dianggap identik dengan nama dewa Arab atau itu adalah nama Tuhannya umat Islam, dan berkeras menganggap Yahweh adalah satu-satunya nama Tuhan yang asli, tidaklah berdasar. Lalu dasar firman-Nya bahwa melegalkan penyebutan nama Allah dalam kekristenan, itu ayatnya ada di mana? Tolong tunjukkan satu ayat saja yang mengatakan Yahweh mau disebut dengan apa saja. Justru kitab Satanic Bible yang saya miliki mengatakan bahwa setan mau disebut dengan apa saja, yang penting hatinya tertuju kepadanya. Coba perhatikan Satanic Bible yang saya miliki ini di layar kaca Anda. Perhatikan halaman 92 yang berbunyi demikian. Satanism uses many labels. If it were not for names, very few of us would understand anything in life, much less attach any significance to it. And significance compel recognition, which is something everyone wants, especially the Eastern mystic. Yang artinya, Satanisme menggunakan banyak label. Jika bukan karena nama-nama, sangat sedikit dari kita yang memahami apapun dalam hidup. Terlebih lagi, memberi arti pada sesuatu, dan arti memaksa pengakuan yang merupakan suatu yang diinginkan setiap orang, terutama atau khususnya para mistikus timur. Jadi melegalkan penggantian nama Yahweh itu merupakan kepanjangan tangan setan dari kitabnya Anton Szandor LaVey di Satanic Bible. Paham ya? Yang kedua, GBI mempercayai bahwa di kayu salib Yesus memanggil Bapaknya dengan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu adalah dialek dalam bahasa Aram. Bahasa Ibrani menyebut Tuhan itu El atau Elohim, ataupun Adonai. Saya setuju. Perhatikan antara penyebutan dan nama diri. Bahasa Ibrani menyebut Tuhan itu El atau Elohim atau Adonai.
bukan nama seperti yang diucapkan oleh Pendeta Ibu Gernaida KR Pakpahan di video seri pertama, menit ke-45.20 sampai 45.25. Jadi menurut Pendeta Ibu Dr. Gernaida KR Pakpahan, L itu sebutan atau nama, atau dua-duanya. Berarti penyebutan dalam bahasa non-Ibrani tidak menjadi masalah bagi Yesus sendiri. Terjemahan bahasa adalah cara yang Tuhan pakai untuk menyebarkan firman-Nya. Untuk penyebutan bahasa non-Ibrani memang tidak bermasalah, karena itu sebutan bukan nama diri. Bahkan di Jawa, Elohim bisa juga disebut dengan Gusti, Pangeran, Raden, dan sebagainya. Karena itu hanya sebutan, bukan nama diri. Hal yang ketiga, Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa menghormati pribadi Tuhan jauh lebih penting daripada sekedar melafalkan namanya. Menghormati nama Tuhan memang bukan sekedar melafalkan namanya, karena lafal bisa saja berbeda-beda. Namun jika mengganti nama diri, itu bukan sekedar melafalkan. Kiranya bisa dibedakan masalah melafalkan dan mengubah nama diri ini. Menyebut nama Yahweh tidaklah otomatis tertuju kepada pribadi Yahweh. Demikian juga hal sebaliknya. Ketika kita menyebut El atau Elohim atau dalam Allah dalam bahasa Arab, bisa saja tertuju kepada Yahweh. Menyebut nama yang sudah benar saja bukan otomatis tertuju kepada pribadi Yahweh. Apalagi menyebut dengan nama yang salah. Apakah bisa otomatis tertuju kepada pribadi yang benar? Itu kan pembenaran. Ingat, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itu kata firman loh. Yang keempat, Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa Tuhan melihat hati. Jadi boleh saja orang menyebut nama El, Elohim atau Yahweh, namun tidak mengharamkan orang lain yang menyebutnya dengan istilah berbeda, seperti halnya Allah. Tuhan melihat hati, jadi boleh saja menggunakan nama Allah. Berarti jika saya berdoa menggunakan nama Semar, tentu saja boleh dong, karena yang penting di hati saya mengatakan Yahweh. Kan yang penting isi hati. Sekarang kalau suami istri sedang melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, lalu sang suami menyebut nama wanita lain, berarti boleh dong ya? Jika istri marah, bilang saja bahwa yang dimaksud di dalam hati itu kamu sayang. Bisa begitu? Istri-istri bisa menerima? Itu cuma ada di sinetron kali. Lagi pula Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Kristus Yesus sendiri. Yesus yang adalah Yahoshua, Tuhan yang menyelamatkan, atau Allah yang menyelamatkan. Dia adalah nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Yang bermanifestasi dalam diri Yeshua itu bukan Allah, melainkan Yahweh. Karena nama Yeshua itu berarti Yahweh yang menyelamatkan. Sehingga menyebut nama Yesus pun sebetulnya kita sedang berseru kepada Tuhan Allah. Saudara, dengan demikian bahwa menyebut nama itu adalah baik kita mengenal pribadi dari si pemilik nama itu sendiri. Kiranya hal ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Menyebut nama memang baik untuk mengenal si pemilik nama. Itu saya setuju. Maka jangan sembarangan mengganti nama, sehingga sama saja mengganti pribadi si pemilik nama itu sendiri. Coba nama Gernaida yang jika dieja menggunakan huruf Gernaida diganti menjadi Gernaida, Gernaida.
untuk melakukan transaksi di bank atau di nama sertifikat tanah, itu bisa bermasalah meskipun hanya beda satu huruf saja, apalagi nama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sanggahan saya. Kiranya memberkati kita semua. Jika memberkati, bisa bantu like dan komen serta bantu share kepada yang lain agar sahabat-sahabat kita juga bisa menerima berkat rohani. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh menyertai kita semua. Amin.